sebaik-baik puasa selepas Ramadan 1 bulan adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah yang bernama Muharram. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Kenapa dinamakan dengan Syahrullah? Karena Allah mengistimewakan bulan Muharram masuk dalam 1 dari 4 bulan haram. Dan mungkin bulan Muharram ini adalah yang paling istimewa atau paling agung dilihat dari segi pengharamannya. Wa afdalus salati ba'da salatil fardhah, dan sebaik-baik salat selepas salat yang fardu adalah salatul lail, salat yang dilakukan di malam hari. Dari hadis ini saja dapat kita fahami bahwa bulan Muharram itu bulan yang dianjurkan untuk kita berpuasa. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Bukan hanya puasa Asyuranya, bukan hanya puasa Tasu'anya, bukan hanya puasa Senin dan Kamisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak, secara umum, sebaik-baik puasa selepas Ramadan 1 bulan adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah yang bernama Muharram. Bapa dan ibu yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cinta dengan puasa, maka hendaknya jangan ketinggalan puasa di bulan Muharram. Kita ini beda-beda diberikan oleh Allah kelebihan. Ya. Ada di antara kita gemarnya membaca Al-Qur'an, kurang kuat di membaca kitab-kitab, kurang kuat di dalam membaca, di dalam melakukan puasa. Ada di antara kita kuat dalam berpuasa tapi kurang kuat dalam tahajud. Ada di antara kita kuat dalam tahajud tapi kurang kuat dalam puasa. Ada di antara kita gemar mengkaji tapi kurang kuat dalam hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita masing-masing, dan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah amanah untuk kita jaga, untuk kita kuatkan dan kita kembangkan. Ya. Dan ada juga di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 1, ada 2, ada 3, ada 4 atau banyak hal kebaikan. Namun yang perlu kita ingat bahwa upayakanlah semua kebaikan yang kita ketahui untuk kita amalkan. Upayakan, walaupun hanya sekali. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan selayaknya bagi seorang muslim berupaya melakukan semua kebaikan yang dia ketahui berasal dari Al-Quran maupun dari amalan-amalan Nabi SAW minimal seumur hidup sekali. Minimal. Tujuannya apa? Sehingga pada hari kiamat jika datang seruan, mana hamba-hambaku yang ada melakukan salat sunat tasbih, kita bisa masuk dalam kategori atau kelompok orang tersebut. Mana hamba-hambaku yang membaca, yang gemar membaca Yasin, mana hamba-hambaku yang suka melakukan perbuatan ini, yang mengamalkan zikir ini, kita bisa masuk dalam kelompok tersebut. Ya. Dan yang terpuji, yang paling tinggi derajatnya adalah yang mampu mengupayakan semua amal-amal saleh tersebut. Dia istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari pernah berkata, siapa yang hari ini ada mengunjungi orang sakit, sahabat banyak tunjuk tangan. Mana di antara kalian yang hari ini ada bersedekah pagi? Sebahagian lain tunjuk tangan.
Mana di antara kalian yang hari ini berpuasa? Sebagian lagi tunjuk tangan. Rasulullah SAW menyebutkan 7 atau 8 perihal kebaikan. Tidak ada satu pun dari kebaikan tersebut yang kalian lakukan melainkan pintu syurga akan memanggil kalian pada hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq tunjuk tangan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang mengamalkan semua yang kau sebutkan tadi? Kalau dia mengamalkan, dia lakukan semua yang saya sebutkan tadi, maka seluruh pintu syurga akan memanggilnya. Dan aku berharap, wahai Abu Bakar, engkau termasuk dalam kelompok manusia yang semua pintu syurga memanggilnya. Jadi Bapak sekalian, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Gak mampu berpuasa bulan Muharram 1 bulan penuh, jangan ditinggalkan 1 bulan penuh. Masih apa? Lakukan semampu kita, ya, semampu kita. Mampunya Senin Kamis, ya, jangan lewatkan. Mampunya hari Asyura, jangan dilewatkan. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah perkataan menarik dari seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini suka mengumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat, perkataan-perkataan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama tentang keistimewaan waktu-waktu tertentu. Apa keistimewaan bulan Syawal, apa keistimewaan bulan Sya'ban, apa keistimewaan bulan Zulhijjah, hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan bulan-bulan tersebut, dan amalan-amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan tersebut. Dan beliau susun sehingga terkumpullah dalam satu kitab beliau yang bernama Lataiful Ma'arif, ya, tentang fima ya yajibu atau yustahabbu lil muslimi minal ma'arif. Lebih kurang judulnya, yang penting ada Lataiful Ma'arifnya. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan para salafun as-salih sangat mengagungkan 10 hari 10 malam di 3 bulan. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, salafun as-salih sangat perhatian dengan 10 hari dan malamnya di 3 bulan. Yang pertama 10 akhir dari bulan Ramadan, yang kedua 10 awal dari bulan Zulhijjah, yang ketiga 10 awal dari bulan Muharram. Dan kita sedang berada di awal bulan Muharram. Pedulinya bagaimana? Mereka hidupkan, mereka lakukan berbagai macam amal soleh untuk menghidupkan 10 hari dan malam dari akhir Ramadan dan awal Zulhijjah, juga awal bulan Muharram. Bahkan juga beliau meriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, atau dengan bahasa lain Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah selama 40 hari atau 40 malam. Itu 10 akhirnya itu berada di 10 awal bulan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan maha hikmah, Allah maha tahu, sehingga segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti ada rahasianya. Ketika Allah memilih waktu untuk Nabi Musa agar Nabi Musa berdialog dengan Allah selama 40 malam, dan 40 malam itu 1 bulan Zulhijjah dan 10 awal Muharram, ini menunjukkan 40 hari ini adalah 40 hari yang sangat istimewa. Maka jangan sampai kita lewatkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.